Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fitriani dengan NPM 25010303154 dari Rombel K3 Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan memenuhi atau menyelesaikan ujian akhir semester 2 pada mata kuliah aplikasi komputer dengan membuat video yang berisi proses editing dan layouting naskah. Oke, ini adalah soal dari aplikasi komputer, ujian akhir semester. Oke, mulai dari nomor satu, yaitu kita disuruh sisipkan dua tabel dan dua gambar disertai dengan judul atau caption yang dapat diotomatiskan untuk daftar tabel dan daftar gambar. Kita masuk ke artikel yang sudah disediakan. Ini kita ubah dulu fontnya ke Times New Roman, biar enak aja. Kita ganti ke Times New Roman. Setelah itu kita sisipkan tabel yang pertama itu ada tabel satu. Ini ada tabel satu, ada kita sudah ditentukan posisi tabel satu, tabel dua, dan gambar satu, gambar dua. Ini tabel satu ada di sana, ini tabel dua di sini, lalu gambar satu dan ada gambar dua. Kita ambil tabel dan gambar itu ada di bawah karena sudah disediakan juga. Jadi ini kita tinggal salin aja, lalu taruh di sini di bawahnya, kita tempel. Setelah itu kita insert caption, kita bikin new label, kita tulis tabel satu titik, lalu oke, lalu kita pencet oke. Kita ini tinggal kasih judul tabelnya, yaitu ringkasan ekonomi. Lalu kita rapikan, kita terlihat rapi, enak dilihat. Ini karena warna biru, kita ganti ke warna hitam. Kita posisikan di tengah. Sorry. Lalu ini kita hapus. Setelah itu, ini adalah kita garisnya beberapa dihilangkan. Karena yang benar adalah ada garis atas bawah saja. Nah, tadi klik tadi lalu properties, lalu border and shading. Ini kita yang bagian sini hilangkan semua karena emang tidak ada. Lalu ini kita hilangkan bagian yang tengah. Kita klik OK. Lalu bagian judul ini yang paling atas itu kita blok. Lalu klik kanan, tabel properties seperti tadi, lalu border and shading. Kita tambahkan garis bagian bawah. Terus kita klik OK. Nah, ini adalah tabel yang benar, teman-teman. Lalu kita ke tabel nomor 2. Kita salin dulu tabelnya. Lalu masuk ke tabel 2 yang ada di mana ya? Sini. Untuk insert caption, kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Jadi kita sudah otomatis ya. Karena ini lanjutan, lalu klik OK, kita tinggal kasih judul tabelnya aja. Lalu kita rapihkan. Lalu ini kita hapus saja.
Setelah itu kita menghilangkan garis yang tadi ya. Saya punya cara lain, yaitu kita dengan klik ini, lalu no border terlebih dahulu, lalu klik top border and bottom border. Lalu bagian ini kan belum nih, karena itu kan dari judul, jadi kita harus juga memisahkan. Nah, ini kita blok, lalu kita kasih bottom border. Nah, sudah seperti ini teman-teman. Ini ada garis karena ini kan dia kepisah sama halaman yang berbeda. Lalu kita menyisipkan gambar. Kita ambil terlebih dahulu gambar yang ada di bawah yang sudah disediakan. Ini kita salin, lalu kita sisipkan ke gambar satu yang sudah disediakan. Di sini. Kita rapihkan. Saya mau kasih posisi di tengah. Lalu untuk insert caption, kita kasih judul, kita klik kanan. Seperti tadi caranya sama. Tetapi ini kita membuat new label karena ini adalah gambar. Satu titik seperti tadi, terus di oke. Lalu kita kasih judulnya. Setelah itu kita rapihkan seperti tadi. Terus ini juga kita hapus. Setelah itu kita lakukan hal yang sama kepada gambar yang kedua. Sorry, gambar dua di mana? Oh ini. Ini juga udah otomatis gambar satu duanya. Oh ya, jangan lupa ini kalau gambar satu dua em, itu di bawah gambar ya teman-teman. Nah, kalau yang tabel itu tadi jangan lupa klik above karena eh, judul itu harus judul kalau tabel itu harus di atas tabelnya gitu. Kita kasih judulnya, kita rapikan, lalu kita hapus. Setelah itu teman-teman kita membuat daftar tabel dan daftar gambar. Hmm, kita kasih fontnya 14. Lalu Times New Roman juga. Hmm, lalu kita membuat tabelnya dengan cara reference, lalu insert table of figures. Ini kita ke tabel dulu ya. Jadi kita nyari yang kita buat tadi kan daftar tabelnya yaitu ada di aduh, satu titik ini. Lalu klik OK. Nah, ini untuk daftar tabel. Lalu kita page break untuk membuat em, daftar gambar. Kita lakukan seperti tadi. Daftar gambar. Caranya sama seperti tadi, insert table of figures, tapi ini kita memilih yang gambar satu titik. Ini udah benar, lalu kita klik aja. Sudah muncul. Lalu ini kita page break. Oh, sorry. Page break. Sudah. Jadi ini adalah hasil daftar tabel, daftar gambar, gambar lalu ini sisipan tabel satu, sisipan tabel dua, gambar satu, dan gambar dua. Jadi itu untuk nomor satu. Seperti itu, teman-teman.
Nah, oke, untuk selanjutnya yang nomor dua yaitu kita disuruh mengatur bab, subbab, dan sub-subbab dengan metode multi-level list untuk memunculkan daftar isi. Hmm, Kita masuk ke artikelnya lagi. Di sini kita klik ini, lalu pilih ini. Setelah itu kita define new multi-level list. Untuk ini kita pilih Romawi, lalu kita kasih depannya itu tulisan bab. Setelah ini kita setting ini 0 cm, lalu ini nothing, lalu oke. Setelah itu, ini kita setting dulu aja ya teman-teman. The venue level list, kita ke heading 2. Ini kita legal style numbering agar apa namanya? Bentar, sorry. Kita coba kayaknya dari sini aja deh. Itu tadi harusnya sekalinya. Ada nomor 2, terus ini level style numbering, lalu ini kita ke space. Oh ya, untuk ini jangan lupa di 0. Lalu yang heading 3 ini ini juga jangan lupa di legal style numbering. Lalu ini 0 cm. Terus sudah ini space. Terus oke. Setelah itu kita coba ini dulu. Ini hapus. Em, Bentar. Terus ini juga heading 3. Oh ya, ini lupa dihapus. Nah, itu ini kita style, terus ini video satu kita klik kanan, lalu modify agar tidak mengganti satu-satu. Ini kan udah otomatis nanti akhirnya warna juga ini bold. Terus oke. Lalu bagian heading 2 juga dilakukan sama seperti tadi. Ini 12 tapi ya. Terus ini Times New Roman. Terus oke. Setelah itu kita ke yang heading 3. Sama seperti tadi. Modify. Ini hitam. Bold. Ini juga 12. Dan Times New Roman. Baik, oke. Terus kita perbaiki ini di tengah, lalu shift enter. Oh, sorry. Tuh. Hmm, udah. Setelah itu kita lanjut ke sini. Ini hapus aja. Kita ke start ini heading 3 ya tadi. Ya udah kita lanjutin seperti ini sampai rapi dan benar. Oh, sorry, ini hapus dulu. Setelah itu, oh iya teman-teman, jangan lupa untuk kalau heading 2 itu tuh setiap kata huruf depannya itu besar. Tapi kalau heading 3 ini tuh setiap setiap apa namanya huruf besarnya tuh hanya di kata pertamanya aja. Jadi misal ini nanti kita lihat ya apakah ada yang berbeda. Oh, sorry, ini kita hapus dulu.
Ini sudah benar. Bagus, lalu ding dua. Kita lakuin aja seperti ini terus teman-teman. Sorry, ini ding dua. Sorry ini belum dihapus ya. Ini ding dua. Hmm, coba aku ini aja. Nah, teman-teman, di sini aku menemukan kesalahan yang harus kita perbaiki yaitu ini di heading 3. Yang sudah seperti apa yang aku bilang tadi di heading 3 itu huruf besarnya hanya ada di kata awal. Ini ya, contohnya perencanaan pembangunan berkelanjutan. Nah, eh, yang huruf besarnya itu hanya ada di kata pertama, di huruf pertama juga, yaitu di sini aja. Nah, yang ini tuh harusnya tuh kecil, ini juga kecil. Kita ganti, ini bisa kita blok, lalu memakai ini, lalu sentence case. Nah, itu udah otomatis nanti bakal huruf besarnya itu hanya di kata pertama aja. Kita lakukan yang sama. Dan jangan lupa itu hanya ada di heading 3 ya, teman-teman. Ini nggak bisa coba kita kasih kecil semua dulu, habis itu kita sentence case daripada kita itu menghapus satu-satu huruf gitu loh teman-teman. Oh sorry, ini udah benar, ini karena heading 2. Nah ini heading 3, kita perbaiki. Ini juga nggak bisa, kita kecilin aja dulu semua lalu kita ini. Ini juga nggak bisa, daripada hapus satu-satu ya kan. Ini heading 2 udah benar. Lakuin aja hal yang sama, tapi jangan lupa di heading 3, bukan heading 2. Nah, sudah. Lalu, oh ini untuk judul bab ini harus huruf besar semua. Jadi kita langsung aja ganti lewat ini. Pencet Indo. Sudah. Sebenarnya di bab 2 juga sama, belum sama bab satu. Kita ganti, kita rapikan. Oh, sorry. Sorry. Nah, sudah. Lalu kita buat daftar isi. Nah, daftar isi ini kita buat reference, lalu table of contents. Kita pilih yang automatic table tuh. Setelah itu ini kita page break aja. Kalau enggak, next page. Karena nanti kita akan ngasih penomoran. Nah, ini karena daftar gambar sama tabelnya belum dimasukkan ya teman-teman. Jadi ini kita dibuat heading 1. Tapi babnya kita hapus. Biar bagian bab 1 tuh enggak hilang bab satunya. Ini juga
kita buat heading satu, lalu bab satunya kita hapus, terus kita bersihkan ke tengah. Biar nanti bisa masuk ke daftar isi. Ini kita ganti aja sama judul daftar isi. Lalu kita buat, oh sorry, kenapa ya? Oh, ini ya. Langsung aja ke ini. Oh, bentar. Oh ya, benar. Sini. Lalu kita kasih ganti daftar isi. Kita ganti warna hitam. Jadi bab satunya itu tetap. Terus kita update table. Update enter table. Oh, bentar. Yang bab satunya belum ini ya. Coba. Terus ini kita buat heading satu. Nah, ini di bab satunya kita hapus. Lalu ini bold. Tengah. Lalu update table. Nah, udah muncul. Ini sebenarnya ini udah sih sudah benar. Kita cek. Oh, benar. 1.2-nya. Coba kita cek di bagian 1.2. Oh, di 1.2.3 ya. Oke, sorry salah. No, iya benar. Ini kita menemukan kesalahan tadi aku ya. Berarti tadi belum dihapus. Nah, terus kita coba update table. Apakah sudah benar? Oke, sudah. Oke, sudah teman-teman. Ini untuk nomor 2 itu seperti itu caranya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 3 ya teman-teman. Di sini kita disuruh untuk mengatur margin, spacing, alignment, dan nomor halaman yang sesuai dengan pedoman skripsi fakultas. Kita buka ini, lalu kita ke margin. Itu ada di layout, lalu marginnya tuh sebenarnya 4433. Sebenarnya ini bisa langsung ini ada. Cuman kalau misalkan mau caranya custom margin, kita ke custom margin, lalu ini atas 4, kiri 4, sorry, em, bawah 3, dan kanan kanan 3. Tuh, kita tinggal aja klik OK. Nah, ini nanti marginnya udah berubah semua. Lalu untuk spasi pada bagian bab ini adalah, oh sorry, untuk spasi sini adalah bab 2, lalu alignment-nya itu justify rata kanan kiri, dan jangan lupa ini menjorok. Kita lakukan hal yang sama dengan yang lain. Rata kanan kiri, lalu
ininya dua, spasinya. Lalu jangan lupa untuk main jorok. Ini kita lakukan aja hal yang sama ke semuanya agar rapi, agar kelihatan rapi. Enggak, nanti kita bagian menjoroknya nanti pun juga bisa. Ini kita upload aja semuanya. Oh, sorry. Untuk bagian ini, oh, sorry. Wait. Oke, kita lanjutkan ya, teman-teman. Untuk bagian ini, untuk judul bab itu spasinya satu. Judul bab spasinya satu. Lalu ini juga sama, spasinya itu satu. And then judul gambar. Oh, sorry, itu ada titiknya ternyata. Harusnya tidak ada. Ini juga judul gambar dan tabel itu spasinya satu. Nah, ini sudah benar. Untuk ini, sorry. Ini spasinya satu. Lalu untuk daftar tabel itu 1,5. Daftar gambar juga 1,5. Untuk daftar isi juga sepertinya 1,5. Benar. Oke, benar teman-teman. Untuk daftar isi juga 1,5. Jadi yang 1,5 itu adalah daftar tabel, daftar gambar, daftar isi, terus judul bab. Lalu untuk eh, spasi 2 itu ada di apa? Ada pada isi bab. Lalu spasi satu itu untuk judul tabel dan judul gambar. Oke, ini kita harus menjorokkan semuanya dengan tab. Oke, ini udah aku rapiin teman-teman. Udah rapi semua alignmentnya. Nah, teman-teman, untuk penomoran, em, ya, kita mulai dari bagian bab satu. Kita mencari leadernya, lalu kita ke page number. Terus kita ke bottom of page, kita pilih yang di tengah bawah.
Setelah itu untuk yang atas, karena ini udah aku next page, jadi sectionnya tuh udah beda teman-teman dari ini dan ke bab setelahnya itu udah beda sectionnya. Eh, untuk yang atas kita karena ini itu harusnya isinya Romawi. Nah, ini udah Romawi. Nanti kalau misal ini bisa format page number teman-teman di sini. Setelah itu, karena yang ada di penomoran di bawah itu hanya di bagian judul bab saja. Jadi di bagian ini, ini nggak ada nomornya. Ini, nah, di bagian nomor 2 ini kan harusnya ada di atas. Nah, kita klik di section 2, kita top of page, lalu pilih play number 3, kan harus setelahnya itu berbeda dengan halaman yang ada judul bab, itu ini ada di kanan atas. Lalu em, ini kita hapus saja. Setelah itu kita coba cek di bab 2. Oke, bab 2 udah benar. Ya bab 2 sudah benar, halamannya di bawah tengah. Sini juga udah benar. Udah juga. Bab 3, oke, sudah. Sini juga. Coba kita cek ke, ke Romawinya. Romawinya aman, nggak hilang. Kalau misalnya nanti teman-teman kayak misal menemukan eh, ini nomor satu ada juga di atas, itu berarti different first page-nya jangan lupa dicentang ya teman-teman. Karena itu nanti akan hilang. Kalau misal ada nomor satunya ada di bawah tengah sama kanan atas, nanti yang bagian kanan atasnya kalian nanti pencet different first page-nya nanti sampai ada gambar centangnya. Terus nanti kalau misal ini kita udah ada di atas, kanan atas, tapi masih ada di tengah bawah, ini nanti yang tengah bawahnya kalian hapus aja. Gitu teman-teman. Ini karena punya aku udah langsung benar, jadi ya udah, pokoknya intinya kalau bagian daftar-daftar ini pakai angka Romawi. Jadi kalau udah masuk ke bab itu pakai angka Arab. Nah, bagian seperti di bagian ada judul bab itu halamannya itu ada di tengah bawah. Kalau setelah itu ada di kanan atas. Gitu teman-teman. Bagian ini juga bab 2 sudah tadi. Oh, sorry. Nih, ada judul bab 2 nih, yang sudah ada di tengah benar, lalu selanjutnya ada di paling atas. Jadi seperti itu teman-teman. Hmm. Oh, sorry, kita harus update table daftar isi ya. Karena kan sudah ada penomorannya. Nah, iya. Mm-mm. Nah, seperti ini teman-teman. Ini untuk hasil dari nomor 3 ya. Ya. Nah, teman-teman untuk selanjutnya yang nomor 4 ini adalah kita disuruh membuat halaman cover, halaman pengesahan, dan halaman lembar persetujuan, lalu diupdate daftar isinya. Nah, di sini aku tadi udah nyiapin cover. Jadi cover ini cuman sebagai contoh aja sih, karena aku lihat dari pedoman skripsi fakultas, itu kan contohnya pada judul skripsi dan lain-lain ya. Jadi ini judulnya terserah dan ini cuman sebagai contoh
aja untuk cover, lalu lembar persetujuan deskripsi juga aku ambil contoh dari panduan dan lembar pengesahan penguji juga aku ambil itu. Jadi aku udah buat seperti ini punya saya. Lalu, oh ini kan untuk apa namanya bagian cover itu kan tidak ada halaman ya, berarti ini kita different first page, sorry, different first page atau eh, sorry, ini kita kalau bisa dihapus aja. Nah ini nomor dua, coba bentar, kita cek halamannya apakah akan ada yang berubah. Hmm, tentu saja ada yang ini teman-teman, ini coba kita kasih button. Kita cek dulu bentar ya teman-teman untuk halamannya karena takut rusak halamannya. Oke, udah benar. Benar. Ini juga. Oke, aman teman-teman. Udah aman. Coba kita lihat ke covernya. Oh, ternyata di sini masih. Saya coba kita hapus lagi. Apakah yang halaman satu juga akan terhapus? Ternyata iya, bentar. Coba aku perbaiki dulu bentar ya teman-teman. Ya teman-teman, ini kan tadi halaman, ini kan bilang ya tadi ada malah bagian cover harusnya nggak ada halaman. Nah tadi tuh aku udah ketik, terus aku udah nemuin caranya itu. Ini kita kasih page number yang bottom of page kan di tengah, kan nomor dua. Lalu kita klik dulu link itu preface-nya dulu. Habis itu baru ininya dihapus agar semuanya tuh nggak ikut kehapus. Nah, sudah teman-teman seperti ini ya. Setelah itu karena aku udah buat, sorry, kan aku udah buat cover, lembar persetujuan, dan lembar pengesahan. Selanjutnya kan adalah update, update apa namanya daftar isi ya. Nah kita tinggal aja ini update table, terus klik. Oh, sorry. Oh, bentar. Oh iya, yang ini kan belum aku hitting ya. Bentar, ini kenapa yang bagian ini eh, hapus dulu. Hmm, aduh, bentar. Coba dulu 26. Saat itu kan ada nice space. Hmm, baru cek breakfast. Kita hapus. Ya aman. Nah, yang ini tuh kita bikin heading satu. Setelah itu, ini hapus aja. Ini kita di tengah. Terus setelah itu ini juga kita hitung satu, ini hapus, tadi kita taruh tangan. Oh, bentar. Ini kenapa namanya halaman satu? Kita update table dulu juga. Nah, udah.
Jadi seperti ini teman-teman, karena cover itu kan nggak masuk ke daftar isi ya. Nah, jadi seperti ini update tabelnya. Ini untuk hijab nomor soal 4 ya. Seperti itu. Oh ya teman-teman, lupa untuk cover ini spasinya itu, oh jangan lupa untuk spasi ini sampai lembar ini tuh spasinya tuh satu ya teman-teman. Oh, sorry. Ya, deh. Selanjutnya kita fokus habis itu ke nomor 5. Ini kenapa tidak bisa? Nah, nomor 5 itu kita disuruh mencari 5 referensi dari Google Scholar dan melakukan citasi dengan Mendeley, lalu membuat daftar pustaka dan mengupdate ulang daftar isi. Oke, kita ke artikel. Kita coba mencari kata untuk mencari ini di Google Scholar. Saya juga ini tujuan utama ekonomi hijau itu ke Chrome, klik Google Scholar, terus kita salin aja tadi, enter. Nah, setelah itu kita bebas milih mau yang mana. Kita coba ini. Ini kalau udah pencet ini, udah otomatis ke download di sini. Setelah itu, mau sekalian cari lima atau kita sekalian cari lima aja teman-teman. Itu yang mana ya? Hmm, tren global menuju Indonesia. Dan masuk ke base player lagi. Hmm, ambil yang ini. Udah ke download. Kita cari lagi. Kita coba ke bab 2. Prinsip Indonesia. Hmm, wait. Bentar, aku coba cari dulu yang lain. Nah, teman-teman, aku udah selesai nemuin 5 referensi. Lalu setelah itu, tahap selanjutnya tuh kita masuk ke Mendeley. Lalu add reference, import file. Lalu kita import ini satu-satu. Ke 5 file ya, teman-teman. Karena diminta 5. Nah, kita tunggu dulu. Dan kalau bisa teman-teman kalau nyari jurnal atau artikel, em, carinya yang ada nama dan tahunnya. Setelah ini sudah ke-upload semua, kita masuk ke Word. Lalu em, jangan lupa untuk tadi itu kita tuh ambilnya tuh di mana aja gitu. Tadi aku ambil di mana ya? Tujuan. Ini. Lalu kita ke reference. Nah, di
pastikan mendelanya itu udah nyambung ke Word ya teman-teman agar mudah untuk ini citasi. Kita klik aja Mendeley site, kita tunggu. Nah, nanti ini muncul beberapa jurnal yang udah kita eh, cari. Lalu kita stasiunnya tinggal ini insert citation aja. Di pastikan di yang kita cari dari jurnal tersebut ya, posisinya itu tempatnya gitu. Ini kita insert citation, lalu kita ke cari yang selanjutnya di ini sini tadi. Yang ini kan tadi aku nyarinya urut jadi agak hafal. Habis itu dapat dua di sini. Em, ini yang ketiga, lalu kedua, dua satu. Ini lalu yang terakhir ada di Google. Ada kita tiga di ini. Oh benar, tadi aku ada kesalahan di yang 221. Coba ini tuh salah. Harusnya ini tuh yang hmm, aku tadi yang ketiga udah belum ya? 2.1 itu. Oh ya udah benar. Setelah itu kita buat daftar pustaka ya. Kita page break dulu. Gimana ya? Ini page break. Udah di page break lalu daftar pustaka. Kita ambil ini di satu. Karena nanti mau dimasukin ke daftar isi. Nah ini bapaknya kita hapus aja. Terus kita taruh tangan. Terus ini 12. Oh, wait. Aduh, kenapa begini? Oh, bentar. Ini bagus. Yang ini kita pakai Nextpage aja. Nah, langsung. Di situ kita ini insert bibliografi, terus kantong kita rapihkan. Lalu spasinya itu 1,5 seperti ini. Coba di sini aku mau mastiin dulu. Wait, bentar. Sorry, ini yang daftar pustaka itu ternyata spasinya itu satu.
Iya. Udah, terus ini kita tutup aja. Selesai daftar pustakanya seperti ini. Lalu kita update tabel di dashboard isi untuk memperbaiki isi, memperbaiki daftar isinya. Nah, kita coba cek apa daftar pustakanya sudah masuk ya. Daftar pustakanya sudah masuk, teman-teman. Untuk halaman daftar pustaka, udah benar ada di bawah ya. Kalau daftar pustaka halamannya ada di bawah ya, teman-teman. Jangan lupa. Oh, enggak, untuk daftar isi kita coba ininya fontnya ganti Times New Roman aja ya teman-teman. Berenak gini ya. Ya, jadi udah seperti ini teman-teman. Sudah seperti itu untuk proses editing and layouting dari saya. Hmm, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.